warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kontennya PW Smile yang punya senyum sedunia. Oke. Jangan lupa ya enggak. Di sini kita harus subscribe dulu biar lebih seru. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa loncengnya juga. Ting. Sekali lagi. Ting. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Iya, bintang tamu ini spesial. Dia adalah sahabat, bisa dibilang kakak, bisa dibilang empok, bisa dibilang nyak, bisa dibilang emak. Nah, pokoknya semua ada di sini. Nah, kebetulan dia ini salah satu perantau dari Lampung. Nah, salah satu teman kita, ya enggak? Juga buat kalian semua dimanapun Anda berada, yuk Pak, ya enggak? Pokoknya di sini kontennya ngobrol santai. Iya, buat teman-teman mini dimanapun Anda berada juga, teman-teman cebol atau teman-teman yang bertubuh spesial, lebih tepatnya. Nah, iya enggak? Kawan kita ini luar biasa. Dia merantau dari Lampung ke Jakarta itu dengan niat, semangat, kesuksesan. Nah, konten-kontennya seru. Iya enggak? Biar kalian semua tahu pengalamannya. Oh iya. Jadi teman-teman perantau semua yang ada di sana pun jadi tahu nih. Ya, sebagian konten saya kan juga ada teman-teman yang perantau dari daerah Nusantara. Nah, ini contohnya gitu. Nontonnya biar endul. Oke, ini dia Tati Suyanti. Alhamdulillah, akhirnya bisa mendatangkan Mbak Tati yang dari Lampung. Sekarang udah stay di Jakarta, coy. Alhamdulillah, tapi kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua keluarga. Sekarang udah punya anak? Mbak Tati udah punya keluarga? Sudah. Udah, makanya saya tanya. Udah punya anak katanya. Udah anak berapa? Anak kedua, cewek semua. Alhamdulillah normal. Woi, mantap kali. Pokoknya kalian yang dengar konten ini, nih anak yang Mbak Tati itu cewek dua-duanya normal semua. Alhamdulillah. Beda dari bapak ibunya. Woi, buat cowok-cowok, ditunggu gedenya. Mantap. Dulu di Lampung di daerah mana? Saya di Lampung Timur, pas di bagian Pasar Tridatunya. Pasar Tridatu. Iya. Tiga berarti ada tiga pasar berarti. Enggak, itu dia satu pasar. Oh, tiga pasar jadi satu. Memang namanya tuh Pasar Tridatu. Pasar Tridatu itu dekat Way Kambas. Jauh. Iya, betul. Wah, dekat. Biangnya ini. Wah. Kok Papa tahu Waikas? Iya, waktu saya salaman sama gajah diantaranya ada yang nyelip. Iya. Emang saya? Enggak. Kebetulan dulu itu kalau nggak salah kita ketemu waktu pas syuting Tarsan Betawi. Betul. Nah, di situ kita lagi nonton bareng, nobar kalau kata anak sekarang. Lagi nonton tayangan. Nah, kita nggak tahu kan, tiba-tiba ada kawan yang ngasih tahu, itu ada teman kita juga gitu. Saya yang nggak tahu, Pak. Iya, bertubuh spesial. Saya pas lihat itu tayangan di layar tuh. TV. Ini layar lebar lah sepertinya tuh dia lagi menayangkan. Saya lihat terus, wih, itu orang seperti saya ya. Saya gitu. Tapi di mana orangnya? Nggak tahu tiba-tiba kok saya pas berdiri di sini ternyata di depan saya dia. Begitu pas bubar, saya kaget. Wow. Kok seperti saya ya? Gitu. Benar. Kalau pas Mbak Tati ketemu teman-temannya kayak kita kayak Mbak Tati ini, tanggapan pertamanya gimana? Takut. Oh, takut. Takut Dan malu. karena kebetulan yang dia lihat pertama itu dulu kawan kita dari Ternate. Dia Roy, orang serem. Seru. Roy Hangewan namanya. Ya. Karena dia dulu pertama saya ketemu dia ngejer gitu. Dikira saya apa ya kali ya? Dikejar gitu loh. Dikejar. Dan saya ngelihat Mbak Tati ini bukannya salaman atau kenalan, ini malah kabur.
Lari-lari. Kenceng larinya, ketakutan. Karena saya takut. Nah itu, karena yang dilihat itu kawan kita dari Ternate Iya. duluan. Ternyata banyak juga ya teman-teman lainnya yang seperti saya tuh ternyata malah lebih banyak dan lebih kecil dari kita. Gitu. Nah, ini juga buat motivasi buat kalian semua dimanapun anda berada, teman-teman yang bertubuh spesial. Nah, ini salah satunya dulu Mbak Tati sempat ada rasa minder, Iya. ketidakpercayaan diri, makanya begitu disamperin sama temen, ya kan, yang sesama bertubuh spesial itu lari kenceng banget. Saya dulu memang minder. Sebelum saya ketemu rombongan yang waktu Tasan Betawi itu saya minder. Nah, banyak orang yang bilangin, ih kamu kecil banget sih, TK itu loh. TK bukan TK anak sekolah ya. Itu namanya Tati TK, Tati kentir gitu. Oh, Saya kentir. nangis. Kentir itu apa? Kita nggak tahu. Ya, kentir. Kentir itu seperti kita inilah. Oh, kecil gitu mungkin kali ya? Iya. Oh, Orang kecil gitu. Jadi TK itu bukan taman kanak-kanak, tapi Bukan. oh lain. Tati. Gitu. Oh, itu Oke. ejekan dari Iya. masyarakat di sana. Sebelum saya ke Jakarta, banyak banget teman yang ngejekin saya, yang selalu menghina saya. Saya waktu SD, saya itu kecil sendiri, dan saya selalu minder, dan saya selalu nangis. Banyak teman yang selalu menjauhi aku. Karena saya dulu tuh selalu dihina sama teman. Kamu tuh nggak pantas teman sama saya. Kamu kecil. Ada seseorang yang dulu bilangin saya, kamu tuh nggak mungkin kamu nikah, nggak mungkin kamu punya anak. Saya sakit. Orangnya sampai sekarang masih lah, masih sampai hidup, sekarang. masih ada. Terus saya berkata, nggak apa-apa. Saya biar tubuh saya kecil, udah saya tubuh saya mini, tapi hati saya jiwa. Saya masih bisa, saya masih pantang, nggak menyerah. Saya menyerah, nggak mau Pantang menyerah. Pantang menyerah. Begitu saya tiba-tiba melihat teman-teman, pas ketemu teman-teman syuting di Taman Wisata Gambas, saya merasa senang, saya merasa langsung menuju ke depan. Kenapa? Ya Allah, masih banyak anak yang lebih kecil dari saya. Betul. Saya langsung pikiran saya, insya Allah saya bisa ikut mereka. Ya akhirnya alhamdulillah kan, saya bisa jatuh ke Jakarta dan saya bisa mengikuti rombongan teman-teman yang waktu masih datang ke Lampung dulu. Oh, jadi orang yang dulu ngejek Mbak Tati ini masih ada orangnya nih, tinggal di Jakarta. Enggak, dia masih tinggal di Lampung. Oh, tinggal di Lampung. Iya. Nah, begitu dia ngelihat Mbak Tati yang sekarang hidupnya udah beda, gimana? Dia malu. Malu dengan perkataannya. Malu dengan perkataannya. Ibarat kata dia udah ngeludah dijilat lagi. Iya, malu dia. Dia malu. Maafin saya, Tia. Saya nggak nyangka kalau kamu bisa menikah dan kamu bisa mendapatkan anak tinggi, cantik. Nah, terus dia udah menikah belum? Dia sampai sekarang alhamdulillah belum. Oh, malah keterbelakang. Itulah. Berarti Mbak Tati ini maju ke depan. Kalau mundur ke belakang, apa? Iya. Itu. Jadi perjuangannya itu keras. Nah, pas kebetulan kita lagi syuting di Lampung, makanya ada rasa kepercayaan diri, begitu saya ngajak gabung waktu itu, ya kan? Iya. Ya, jadi ketemunya nggak cuman yang serem doang, rupanya ada yang lebih kecil dari Mbak Tati ini, ya kan? Ada yang lebih dewasa, juga ada yang manis-manis kayak saya yang ngomong ini. Ya. Manisan saya. Maafkan saya dong. Nggak mau kalah, terong labu. Oh, iya. Oke, keren. Akhirnya motivasi itu bangkit Iya. untuk berani berjuang di Jakarta. Iya, dulu saya awal ke Jakarta saya nggak ada saudara, nggak ada sanak saudara lah sini, hanya cuman satu teman, Sebatang kara. sebatang kara saya, Bayangin, tidak mempunyai wanita bertubuh spesial merantau ke Jakarta sebatang kara. Mbak Tati ini sebelum ke Jakarta
pasti mempunyai tujuan dan alasannya dong kenapa mau ke Jakarta. Kan kata orang-orang Jakarta itu kan keras. Keras. Iya. Kejam Ibu Alasan Tiri. Mbak Tati. Alasan mau ke saya Jakarta. karena saya sudah bertemu dengan seseorang yang sudah saya tuju gitu. Seseorang itu ya ulah gitu. Dulu dia telah merangkul kita sampai Iya. saya dulu awal mau ke Jakarta, ibu sampai bawa aku ke Jakarta, dia menyewa mobil. Nah dulu waktu dari Lampung itu ke Jakarta sempat ngekos, ngontrak atau Ada tetangga dulu, tetangga kampung? kampung, anaknya ada yang di sini Hmm. di Ciracas lah. Oh, Dia. numpang sama dia. Iya, Oh, memang sementara. saya mau bayar, Ah. saya mau bayar nggak boleh sama dia. Oh, Cuman keikhlasan kata hatinya. dia, nggak apa-apa lah kamu sini. Ya udah, kita di situ. Iya. Berapa bulan kita lah ketemu sama Mas Andri inilah. Awal saya ketemu dengan dia. Awal ketemunya ya alhamdulillah waktu itu ketemunya saya diajakin juga sih sama Mbak Tati ini ke kosan temennya itu gitu. Sampai dia nyasar dulu pernah pertamanya tuh yang namanya nyampe dari Ciracas ke Radio Dalam, Ke Radio Dalam. balik lagi mau ke Ciracas nyasar. Nyasar saya. Itu jam 10 Nyasar malam. sampai ke Kramat Jati, bayangin. Jauh. Daerah Kramat Jati, Jauh. padahal yang dituju itu Ciracas. Akhirnya dia nelpon pas saya lagi mau makan, saya samperin lah tuh. Saya samperin sampai saya unjukin ke tempat yang dia kos, dia tinggal gitu. Ya begitulah. Sampai akhirnya lambat laun ketemu salah satu teman kita juga yang lebih kecil, ya kan, sampai membuat komunitas. Dulu itu kita ada komunitas, ya kan. Nah kantornya itu kebetulan di salah satu di Jakarta, Radio Dalam. Nah, di situ kita kumpul, gabung semua orang-orang Nusantara, ya enggak, orang-orang perantau yang ada di Indonesia itu gabung kumpul semua. Dulu itu masih ada 30 orang. Ya, kurang lebih ya, Pak. Iya, pembukaan, alhamdulillah sih lancar, sukses. Sampai kita itu juga sempat punya acara ngebuka mall Mangga 2, grand opening, punya acara Lipo Karawaci, iya kan? Tapi alhamdulillah saya begitu Alhamdulillah pas tuh perjuangannya pertama Mbak kali Tati saya itu. ke Jakarta langsung alhamdulillah langsung isi acara. Langsung positif ibarat Positif. katanya. Jadi alhamdulillah nggak dikasih jalan yang belok itu enggak, alhamdulillah langsung ke tujuan yang positif, ketemu dengan komunitas, bareng-bareng kita ngisi acara, kita punya talent ya enggak, diajarin di situ ya, sampai beberapa acara sukses lancar ya kan, sampai sekarang gitu. Walaupun sekarang itu kantornya juga udah nggak ada, bosnya juga udah nggak ada, jadi kita tetap berjalan dengan sendirinya gitu, iya nggak? Iya. Itu dia. Sekarang Mbak Tati punya anak 2 cewek, ya nggak? Yang satu kelas berapa? Yang satu kelas 1 SMP. 1 SMP, luar biasa. Namanya Deswita Putri Amrilia. Deswita Putri Amrilia. Nah, yang kedua Amora Vanesia. Amora Vanesia, kayak gunung Vanesia. Itu. 2 putri cantik ini. Weh, buat penonton semua dimanapun Anda berada. Yang cowok-cowok yang jomblo-jomblokers. Ya enggak? Ditunggu. Ditunggu. Emangnya tukang ojek ditunggu. Keren. Mantap. Sekarang suaminya tinggal di mana? Di Jakarta. rumah. Jakarta juga. Iya. Kebetulan suaminya Mbak Tati ini juga perantau. Iya, dia perantau dari mana? Padang. Sumatera Barat. Sama kayak saya. Hah? Padang. Padang kan? Iya. Iya, sama. Sama mas sebelahku. Sama kayak saya. Sama ini sama penitip kebaya. Kebaya. Iya, sama. Ini dari Sumatera Tinggal Barat. baju ini. Cuman beda daerahnya. Kalau suami Mbak Tati ini di daerah mana? Batu Sanggar. Batu Sangkar. Nah, kalau ini Solok, suaminya Batu Sangkar. Namanya Syahri Lamri. Syahrial Amri. Tuh. Keren nggak? Ya nggak? Sukses. Padahal datang dari Lampung ke sini sebatang kara sendirian. Tahu-tahu pulang ke kampung lagi, ke Lampung udah
4 orang. Udah berempat tuh, udah nggak sendiri lagi. Iyalah. Nah, Oke. kan tadi kita udah nanyain gimana jalan cerita Mbak Tati dari Lampung ke Jakarta. Nah. Nah, mungkin penonton juga bertanya-tanya nih. Nah, Gimana sih ceritanya Mbak Tati ini ketemu sama suaminya? Nah. itu ada yang namanya adegan romance. Kepo lah istilahnya gitu kan kita. Atau romantis. Iya. Kasih tahu nggak ya? Yeay. Jangan Justru dong. itu penonton juga pengen tahu kan, iya nggak? Jangan Pengen tahu adegan romantisnya itu bagaimana bisa terjadinya. Jangan dong. Awal mula ketemunya sama dengan Bang Amri ini gimana? Nah, apakah ada kayak orang dulu tuh bilang pegangan tangan dulu, iya nggak? Kalau zaman sekarang ada pandangan pertama. Pandangan gitu. pertama. Kayak Arabik tuh lagunya pandangan pertama. Iya. Aku berjumpa. Itu yang perlu penonton juga tahu pastinya. Gimana tuh? Ceritain dong. Ceritain ya. Ceritain nggak ya? Ceritain dong. Pasti penonton ini bakal penasaran kalau nggak diceritain. Iya. Repot loh kalau orang penasaran nggak bisa tidur biasanya. Hehehe. Ayo. Ya satu komunitas. Komunitas. Satu komunitas. Ya dulu ya namanya kita dulu kan satu komunitas kan kita barengan kan. Oh. Kita kontraknya tuh sono laki sini perempuan gitu cuma kan beda. Oh gitu. Kalau saya simpulkan di sini Mbak Tati ini kayak pepatah Jawa yang dibilang Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Wih. Hah? Krik 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 krik. Oh. Artinya itu karena seringnya bertemu, ya enggak? Timbullah namanya benih-benih cinta. Mantap. Nah, nikahnya di mana? Nikahnya sih di Lampung. Oh, di Lampung. Masih ingat nggak? Nikah Tanggalnya, tanggal bulannya? 9 November 9 1900 tahun 2006. 2006, wis. 2006 sekarang 2020. Pokoknya udah sekian tahun lah pokoknya. Ya. Iya, Nih. itu. Maaf nih. Iya. Mbak Tati alasan menerima orang yang sama tinggi kayak Mbak Tati ini alasannya gimana sih? Kenapa nggak harus memilih orang yang tinggi juga? Kan kebanyakan orang gue memilih badan gue udah kayak gini, gue memilih yang lebih tinggi lah, pasti kayak gitu. Ada teman-teman kita Nggak yang kita juga ya nggak apa ya ibaratnya kita juga kan belum tentu bisa nilai orang tinggi juga Iya. kan orang Iya. orang Iya. tinggi kalau seandainya kita menyukai orang tinggi ya kalau orang tingginya tuh suka sama kita benar Betul. artinya itu dia ikhlas mencintai kita Iya. nggak mungkin dong Iya. gitu nah pas ya apa dikata ya Nah, namanya kita namanya jodoh Tuh. gitu loh. Dulu sih waktu masih pacaran memang orang tinggi-tinggi. Nah, begitu kenapa jodoh sesama gitu loh. Itulah. Kita Namanya kagak jodoh. tahu gitu. Nggak bisa yang namanya kita yang ngatur. Nggak bisa manusia itu nggak bisa ngatur namanya jodoh. Dulu banyak sih. Nah, Waktu sampai masih ngantri. ngantri. Wah, rumah aja penuh. kayak sembako dong nggak Iya, sih? rumah penuh. Keren Ngantri tahu sampai nggak? keluar-luar. Itu mau ngantri minyak tanah. Tinggi-tinggi lagi kan. Kenapa dapetnya kok sesama gitu? Nah itu dia yang jadi pertanyaan Oh, saya. iya. Dari awalnya tuh ya, saya tuh belum kenal sama dia. Terus? Deketin dia. Wih. Ih, nah apa sih lu deket-deket sama Gila. aku? Bener. Ih, sonoan gitu. Kuman lakinya. Ih, Sonoan Terus? ini dia. Akhirnya dari sana-sana jadi sini. Wah, itu yang namanya love is blind, iya enggak? Cinta itu buta. Itu. Memang saking butanya, yaitu membutakan dua orang insan manusia yang akhirnya membuahkan buah hati. Oke, terima kasih buat Mbak Tati. Kita tunggu part 2-nya, ya enggak?
Nih suaminya belum kita wawancara ya nggak? Nanti suatu saat suaminya juga bakal tayang di Ngobras. Ngobrol santai. Nanti suatu saat ya nggak. Sekarang Mbak Tati terima kasih udah hadir, Sama-sama. udah datang, udah mau ngisi kontennya PW Semal ya nggak. Ini Alhamdulillah. kelanjutan Mbak Tati selanjutnya. Stay tune channel PW Smile. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Wah, buat teman-teman yang bertubuh spesial juga saling dukung, saling support. Iya nggak? Dengan pengalaman ini kita bukan saling menjatuhkan, bukan saling menjelekan, Betul. tapi kalau bisa saling support. Biar kalian yang ada di luar kota, ya nggak, di luar Jakarta, ada motivasi. Jadi rasa minder, rasa ketidakpercayaan diri itu hilang. Gitu, ya nggak? Dengan cerita-cerita konten yang seperti ini, ada rasa, wah, gua mau yang di Jakarta aja perantau masih bisa, masa saya enggak? Gitu. Iya. Jangan minder, kita bersama kalian. Asik. Itu Kita dia. masih mendampingi kalian. Tubuh boleh kecil tapi jiwa besar. Oh. Jangan Itu. kalah loh. Percuma. Cok. Nah, pokoknya stay tune terus PW Semal yang punya senyum sedunia. Nah, Oke. bentar. Apa lagi? Saran dan saran Mbak Tati buat teman-teman yang di luar. Nah, Kan Mbak Tati udah punya keluarga. buat contoh teman-teman yang Ini contoh. mau merantau ragu-ragu, ya kan, atau takut nggak punya saudara di Jakarta atau bagaimana ya nggak? Kayak contohnya situ gimana? Kasih kesannya. Kesannya. Ayo teman-teman yang merasa seperti kayak kita ini, jangan malu, jangan takut. Mending kita merantau itu kita yang penting jaga diri. Betul. Jaga diri. Walaupun kita sendiri di sini, insya Allah. Yang penting niat kita. Niat yang terutama. Niatnya dan tujuannya. Tujuannya. Kalau tujuannya benar, niatnya benar, iya kan? Insya Allah lurus. Iya nggak? Iya. Yang tadi itu kata-kata Mbak Tati ini adalah pinter-pinter jaga diri. Iya. Jadi nggak harus merantau bawa security, bawa anjing helder, nggak perlu, nggak perlu yang namanya. Yang penting pinter-pinter memilih yang namanya baik dan buruknya pergaulan di Jakarta. Betul. Jauh-jauh hanya untuk mengejar pacar, jangan. Oh jangan, sayang. Yang penting pokoknya niat kita ngejar cita-cita, Nah, tujuan kita Tujuan kita datang merantau ke Jakarta apa? Pasti. hanya ingin mengejar mengejar cita-cita. cita-cita setinggi mungkin. Gitu. Ya kalaupun kepentok jeduk, aduh. Sakit. Jadi anak satu atau dua itu itu udah perjalanan Tuhan namanya ya nggak? Jangan dong. Oh jangan, kalau bisa jangan. Jangan kepentok. Jangan. Jadi Yang ambil penting busa kita dulu biar pentokannya enak. Lurus mengejar karir kita. Oke, dilanjut lagi besok. Oke. See you next Oke, time. jangan lupa subscribe, like, share, and comment Betul. channelnya PW Smile. Besmal. Itunya loncengnya. Ting, sekali lagi. Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.